Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreator Amatir Komik. Kali ini saya akan kembali membacakan sebuah cerita yang berjudul Kepala Tanpa Tubuh atau Arwah Penjaga Pusaka. Sebelum kita ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan langsung saja kita masuk ke rumah tua di tepi hutan saat senja. Atap rumah ditumbuhi lumut, jendela menganga dan cat dinding mengelupas. Rizky, seorang mahasiswa berjaket coklat dan ransel besar, berdiri di depan pagar kayu yang reot. Rizky baru saja tiba di desa Cimayang. Ia menyewa rumah tua yang disebut warga sebagai peninggalan zaman Belanda. Murah katanya, tapi begitu berdiri di depan rumah itu, ia terlihat ragu. Ini rumahnya kok lebih horor dari foto yang dikirim ya? Tanya Ricky berbisik pada diri sendiri. Betul, ini rumahnya, Nariski. Dulu punya Nyi Marsih, orang pinter, tapi udah lama meninggal. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil saya, ujar Pak Dul, ketua desa mendekat dari belakang. Iya Pak Dul, makasih ya udah bantu sewain. Saya suka suasana desa yang tenang, ujar Rizky tersenyum kaku. Tenang iya, tapi kadang terlalu sunyi itu bisa bikin kita dengar hal-hal yang. Di sebuah ruang tamu dengan pencahayaan remang-remang, dinding kayu kusam, satu bohlam kecil berkedip di langit-langit. Lilin menyala di atas meja. Rizky menulis di laptop dengan ekspresi serius. Angin malam bertiup pelan membuat suara dedaunan di luar seperti bisikan samar. Rizky fokus mengetik, tapi tiba-tiba gebrak. Sesuatu jatuh dari loteng. Astaga, apa tuh? Tikus? Gak mungkin seberisik itu, ujar Rizky kaget. Suara gesekan seperti benda diseret terdengar dari loteng. Aduh, jangan-jangan rumah ini memang angker, kayak kata orang-orang, gumam Rizky menuju loteng gelap gulita. Lilin di tangan Rizky hanya menerangi sebagian. Bayangan samar terlihat seperti kepala yang mengintip di balik celah papan. Di sisi lain, Rizky berdiri di kaki tangga, napasnya memburu. Ia nyalakan senter HP, tapi cahayanya gemetar karena tangannya bergetar. Siapa di atas? Halo, saya cuma numpang tinggal, saya nggak ganggu, ucap Rizky pelan. Tiba-tiba terdengar napas berat dalam dari loteng. Ambil milikku, ujar suara misterius berbisik pelan. Suaranya. Kepala perempuan melayang di udara, wajahnya pucat, mata membelalak kosong. Darah menetes dari bagian bawah, rambut panjangnya tergerai, melayang di udara seperti terendam air. Di belakangnya dinding yang begitu gelap dan bayangannya pun mengabur. Rizky membeku, matanya menatap tak percaya pada kepala yang kini melayang perlahan menuju dirinya. Bau anyir darah menyengat. Ya Allah, itu kepala. Astaga, ujar Rizky tersentak. Ulang, jangan ambil milikku, ucap hantu kepala berbisik mengancam.
Kepala itu menatap Rizky dengan mata merah menyala sebelum menghilang menembus dinding. "Apa itu? Siapa kau?" teriak Rizky menjerit. Pagi berkabut tipis. Di depan rumah tua, Rizky keluar rumah dengan wajah pucat, rambut acak-acakan. Tangannya gemetar saat menutup pintu rumah. Di kejauhan, Pak Dul sedang menyapu halaman. Setelah malam menakutkan itu, Rizky tidak bisa tidur. Kepalanya penuh tanya, tapi juga ketakutan. Ia nekat mendatangi Pak Dul, satu-satunya orang yang ia percaya di desa. "Pak Dul, saya lihat sesuatu semalam. Bukan mimpi, Pak. Kepala tanpa tubuh terbang di dalam rumah," ujar Rizky dengan suara lelah. "Kalau begitu, kamu sudah dilihat sama Nyi Marsih," jawab Pak Dul terdiam, lalu menunduk. "Nyi Marsih? Siapa dia sebenarnya?" tanya Rizky kaget. "Dia dulu dukun sakti, orang pintar, tapi ilmu yang dipakai bukan sembarangan. Ilmu dia pelihara pusaka. Konon kepalanya ditumbalkan untuk jaga barang. Di sisi lain, di perpustakaan desa yang gelap dan berdebu, rak-rak kayu penuh buku-buku tua. Sinar matahari menerobos lewat celah jendela. Rizky membolak-balik buku catatan lama yang kuning kecoklatan. Rizky ingin membuktikan kalau semua itu bukan halusinasi. Ia mencari informasi soal Nyi Marsih di arsip tua milik desa. Nyi Marsih, dukun pemanggil hujan, pengusir santet, dan penjaga pusaka Salaka Domas. Hah? Salaka Domas? Bukannya itu mitos Sunda kuno? Tanya Rizky membaca pelan. Jangan sebut itu keras-keras. Katanya kalau disebut pusakanya bisa bangkit, ujar penjaga perpustakaan berbisik. Bangkit? Gimana maksudnya? Tanya Rizky menatap penjaga. Yang jaga bakal datang ke kamu, jawab penjaga dengan suara pelan. Di sisi lain, di kamar Rizky malam hari, lilin menyala. Rizky membuka bajunya dan terlihat ada tanda merah seperti cap tangan kecil di dadanya. Di cermin, sosok kepala melayang samar di belakangnya. Malamnya, Rizky merasa dadanya panas seperti terbakar. Saat ia bercermin, ia menemukan tanda merah di dadanya. Tiba-tiba bayangan samar muncul di baliknya. Kau menyentuh pusaka, kau harus kembalikan, ujar hantu kepala berbisik. Aku nggak ngambil apa-apa, ujar Rizky gemetar. Kau masuk ke wilayahku, semua yang kau sentuh milikku. Di sisi lain, Rizky membongkar lantai rumah dengan linggis. Di bawahnya ada peti kayu tua tertutup kain mori. Cahaya lilin menerangi wajah Rizky yang dipenuhi keringat. Rizky akhirnya mengikuti suara bisikan dari dalam rumah. Ia membongkar bagian lantai ruang tengah. Di sana ia menemukan peti kecil berdebu yang terasa hidup. Ini yang dia maksud pusakanya? Tanya Rizky berbisik. Saat Rizky menyentuh kain penutup peti, ruangan mendadak gelap. Angin berputar, lilin pun padam. Aku peringatkan, ujar hantu kepala teriak. Peti kayu tua yang terbuka di bawah lantai rumah. Di dalamnya ada benda kecil berbentuk keris, emas bercahaya samar.
dibungkus kain mori yang berlumur tanah dan darah kering. Rizky tak bisa menahan rasa penasaran. Tangannya gemetar saat membuka kain penutup pusaka. Cahaya temaram dari keris kecil di dalamnya seperti menari. Dan entah mengapa keris itu tampak seperti bernapas. Ini keris, tapi kenapa rasanya hidup? Ujar Rizky berbisik. Tiba-tiba telinganya berdengung keras. Ia memegangi kepala, jatuh tersungkur. Kau penjaga baru, penjaga baru, penjaga. Suara bisikan gaib berulang-ulang. Cermin kamar Rizky berdiri menatap dirinya. Mata kirinya tampak samar-samar. Urat-urat halus muncul di wajahnya. Bayangan kepala hantu Nyi Marsi berdiri tepat di belakangnya, tapi tidak terlihat langsung. Sejak menyentuh pusaka, Rizky merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Pandangannya lebih tajam, tapi jiwanya makin gelisah. Ia mulai mendengar suara-suara meski rumah dalam keadaan kosong. Kenapa aku ngerasa kayak bukan aku? Suara-suara ini, mereka makin dekat. Gumam Rizky berbicara sendiri. Kau sudah jadi wadah. Pusaka butuh tubuh, butuh darah, ujar bayangan hantu. Di sisi lain, di gubuk tua Pak Dul, cahaya lampu minyak menyinari wajah Pak Dul yang serius. Rizky duduk di depannya, terlihat resah. Rizky akhirnya kembali menemui Pak Dul. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Nyi Marsi dan keris yang ditemukan. Pak, saya buka peti itu. Di dalamnya ada keris. Sejak itu kepala Nyi Marsi terus datang. Dia bilang saya penjaga baru. Ujar Rizky panik. Keris itu bukan pusaka biasa. Itu keris Salakadomas. Dulu Nyi Marsi jadikan tubuhnya tumbal untuk jagain itu. Makanya kepalanya aja yang gentayangan. Ujar Pak Dul dengan suaranya yang rendah dan berat. Terus saya sekarang apa? Tanya Rizky. Kamu sudah kena. Sekarang dia anggap kamu pewaris. Dan kamu cuma punya dua pilihan. Kembalikan keris itu ke tempat asalnya atau, ujar Pak Dul yang tak menyelesaikan ucapannya. Atau, sambung Rizky tegang. Atau kamu akan kehilangan tubuh seperti dia. Malam hari di rumah Rizky, lampu berkedip. Bayangan kepala melayang menabrak dinding-dinding rumah. Suara jeritan dari dalam dinding bergetar seperti tangisan. Semakin malam, semakin sering Rizky melihat kepala Nyi Marsi melayang. Bukan hanya di rumah, tapi juga dalam mimpinya. Dinding rumah bergetar, bau darah menyeruak dari lantai. Kembalikan, atau tubuhmu akan kuambil perlahan, ujar hantu kepala melayang cepat menatap tajam. Aku tidak minta ini, ambil kerisnya, ambil saja, jawab Rizky berteriak ketakutan. Keris yang diletakkan di meja mendadak jatuh sendiri, rasa bergetar. Rizky tidur di atas tikar di ruang tamu. Cahaya remang dari lilin. Di mimpinya, ia berada di tengah kuburan tua berkabut, dikelilingi pohon beringin besar, dan kepala melayang menatapnya dari atas pohon. Rizky mulai menerima mimpi yang bukan sekedar bunga tidur. Di mimpi itu, Nyi Marsi membisikkan lokasi pengembalian keris.
di makam tua yang terlupakan oleh warga desa. Kita masuk ke dialog dalam mimpi. Bawa keris ke paku bumi di bawah pohon, darahmu akan membuka jalan, ujar Nyi Marsi berbisik keras. Kenapa aku? Apa salahku? Tanya Rizky berjalan linglung dalam mimpi. Kau membuka, maka kau yang menanggung. Di tempat lain, di hutan bambu saat malam, Rizky membawa obor dan keris dibungkus mori. Suasana mencekam, bayangan kepala Nyi Marsi sesekali melayang di belakangnya tanpa suara. Rizky mengikuti petunjuk mimpi. Ia masuk ke dalam hutan bambu yang katanya sudah puluhan tahun tak dimasuki orang. Di tengahnya ada satu batu nisan besar yang tertutup akar pohon dan lumut, yaitu makam Nyi Marsi. Inikah tempatmu, Nyi Marsi? Ini yang kau mau? Tanya Rizky berbisik sambil menatap nisan. Angin berhenti, daun-daun tak bergerak, obor berkedip lalu padam. Letakkan darahmu, buka segel, ujar suaranya. Lalu Rizky berdiri di atas makam. Tangannya berdarah karena ia menggores jari untuk meneteskan darah ke atas keris. Tanah berguncang pelan, kabut muncul dari tanah. Sosok bayangan kepala perlahan membentuk tubuh lengkap. Rizky menuruti bisikan itu. Ia mengorbankan darahnya ke atas pusaka. Seketika gemuruh dari dalam bumi terdengar. Tanah terbelah sedikit. Sosok kepala Nyi Marsi perlahan menumbuhkan tubuh. Ini bukan bagian dari perjanjian. Kau janji akan berhenti menghantuiku, ujar Rizky ketakutan. Bodoh, aku tidak butuh kamu menghentikan aku. Aku butuh kamu membangkitkanku, ujar Nyi Marsi tertawa dingin. Kau bohong, ujar Rizky mundur. Lalu tanah makam bergetar. Tangan-tangan keriput dan hitam mencuat dari tanah-tanah kuburan lain. Langit berubah merah. Suara tangisan dan jeritan arwah menggema di seluruh hutan. Ritual itu ternyata membangunkan bukan hanya Nyi Marsi, tapi arwah-arwah pesugihan dan dukun lain yang pernah dibungkam oleh leluhur desa. Dan semua itu karena Rizky membuka segel yang seharusnya tak pernah disentuh manusia biasa. Nah Rizky, keluar dari sana. Kau bangunkan kemarahan yang tidak boleh hidup lagi, ujar Pak Dul tiba-tiba datang dengan membawa obor. Pak, saya cuma ingin bebas. Saya cuma ingin semuanya berhenti, ujar Rizky menangis. Sekarang satu-satunya jalan, kau harus jadi tumbal atau mereka semua akan menjemputmu satu persatu, ujar Pak Dul menatap. Di sisi lain, Rizky terduduk di depan makam. Wajahnya berlumuran darah dan tanah. Sekujur tubuh gemetar. Di depan Nyi Marsi kini berdiri lengkap. Kepala yang dulu melayang kini telah menyatu dengan tubuh berbalut kain kafan yang sobek-sobek. Ternyata ritual telah membangkitkan Nyi Marsi sepenuhnya, tapi bangkitnya belum sempurna. Tubuh yang ia miliki belum seutuh nyawa. Ia butuh tubuh muda. Rizkilah pilihannya. Kau sudah cukup membuka jalan. Sekarang waktunya tubuhmu menjadi wadahku, ujar Nyi Marsi, suara serak, mata menyala merah. Tidak, aku gak mau jadi tumbal.
ambil kerisnya, ambil semua, tapi jangan ambil tubuhku. Ujar Rizky mundur sembari terisak. Jiwa bisa menolak, tapi tubuhmu sudah menandatangani perjanjian saat darahmu menyentuh pusaka. Ujar Nyi Marsih tertawa. Di sisi lain, di puncak bukit kecil, Pak Dul menyiapkan lingkaran garam, dupa hitam, dan kendi berisi air sungai Keramat. Langit berubah gelap, bayangan arwah menari di sekelilingnya. Pak Dul menyadari satu-satunya cara menyelamatkan Rizky adalah dengan melakukan ritual tandingan, ritual pemutus warisan. Tapi ritual itu harus dilakukan sebelum Nyi Marsih menyatu sepenuhnya. Lemah dina lemah, angin dina angin, ruh karuhun, putuskeun tali nu salah, leungitkeun pangawasan nu najis. Ujar Pak Dul berdoa dengan suara tegas. Tebusana kudu jiwa, jiwa nu teu dosa. Ujar suara arwah leluhur menggema. Kalau harus aku, biar aku yang mati. Dalam dimensi gaib, sebuah ruangan hitam berisi cermin-cermin retak. Tubuh Rizky terbaring di tengah lingkaran, simbol kuno. Nyai Marsih menyeret arwah Rizky keluar dari tubuhnya. Rizky dibawa ke alam antara hidup dan mati. Di sana, jiwanya diikat, tubuhnya nyaris diambil alih. Tapi dalam detik terakhir, suara Pak Dul menggema memanggilnya pulang. Aku masih mau hidup, aku masih punya harapan, ujar Rizky lemah. Tubuh ini milikku, tak ada yang bisa menghentikanku, ujar Nyi Marsih menggila. Rizky, lawan dia. Teriakan namamu sendiri, itu kunci menolak perjanjian gaib, ujar suara Pak Dul dari dunia nyata. Aku Rizky, ini tubuhku, bukan milikmu, ujar Rizky berteriak. Lalu tubuh Nyi Marsih meledak menjadi abu hitam yang tersedot ke dalam keris. Keris itu melayang dan terbakar sendiri. Rizky terbangun dalam lingkaran garam, wajahnya basah air suci. Dengan nama yang diucapkan dari dalam kesadaran, Rizky memutus rantai tumbal. Jiwa Nyi Marsih terperangkap kembali ke dalam pusaka, tapi harga yang dibayar tidaklah kecil. Pak, aku masih hidup, tanya Rizky menangis menatap Pak Dul. Ya, kamu hidup nak, tapi aku harus gantikan kamu biar semua ini selesai, jawab Pak Dul tersenyum lemah. Darah mengalir dari mulutnya. Pak Dul tersungkur, napas terakhirnya membawa arwah Nyi Marsih ke tempat yang tidak akan pernah bisa kembali. Pusaka dikubur kembali, kali ini dengan segel yang tak bisa dibuka tanpa pengorbanan. Rizky selamat, tapi ia kini jadi penjaga segel itu karena ia adalah satu-satunya orang yang pernah melihat isi keris dan 40 hari setelah ritual, rumah Rizky kini sepi, kusam. Lilin-lilin menyala di altar kecil yang dibuat untuk mengenang Pak Dul. Di luar, kabut tipis menyelimuti desa. Rizky duduk termenung dengan mata kosong, menggenggam segenggam tanah dari makam Pak Dul. Sudah 40 hari sejak kejadian di hutan itu. Rizky kini hidup menyendiri. Ia jarang bicara. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang ia alami malam itu. Tapi satu hal yang pasti,
ia belum benar-benar bebas. Pak Dul, aku masih dengar suaranya. Padahal sudah dikunci, sudah disegel. Kenapa masih ada? Tanya Rizky. Di kamar Rizky, cermin tua itu terlihat retak di sudut. Setiap malam bayangan kepala Nyi Marsih muncul sesaat di sana, tersenyum tipis sebelum menghilang. Tapi malam ini bayangan itu tidak hilang. Segel mungkin sudah tertutup, tapi arwah yang pernah merasuki tubuh tak pernah benar-benar pergi. Rizky mulai sadar. Tiap kali ia tidur, keris itu muncul kembali dalam mimpinya, bersinar lebih terang. Kau pikir ini akhir, Rizky? Aku bukan satu-satunya, ujar Nyi Marsih dari dalam cermin. Satu-satunya? Apa maksudmu? Tanya Rizky tegang. Masih banyak yang menunggu gilirannya, dan sekarang kau penjaga pintu mereka. Di waktu lain, Rizky menggali bagian tanah belakang rumah Pak Dul yang dulu ditutup batu. Di bawahnya ada ruang bawah tanah berisi peti-peti kayu. Bukan satu, tapi 7 pusaka lain, masing-masing dibungkus kain mori dan tali anyaman tulang. Pak Dul bukan hanya menyegel satu arwah, ia adalah penjaga terakhir dari 7 pusaka gaib. Dan karena ia meninggal, tugas itu sekarang diwariskan kepada Rizky. Ini bukan hanya tentang Nyi Marsih. Gumam Rizky membuka salah satu peti. Buka kami, bebaskan kami, giliran kami, ujar suara arwah lain, gaib, saling. Rizky berdiri di tengah ruangan bawah tanah. Tubuhnya disinari cahaya remang dari lampu minyak. Bayangan 7 arwah, semua tanpa tubuh, melayang di sekelilingnya. Di tangannya keris Nyi Marsih bergetar menyala merah. Kini Rizky tahu ia tak bisa kembali ke kehidupan biasa. Ia harus belajar menjadi penjaga segel. Satu persatu ia harus menjaga agar dunia arwah dan dunia manusia tetap terpisah, dan mencegah siapapun mengulangi kesalahan yang sama. Kalau ini takdirku, aku terima. Tapi kalau kalian keluar, aku juga akan yang mengurung kalian kembali, ujar Rizky menatap ke depan dengan keadaan tenang. Kami sabar, tapi waktu berjalan dan darahmu masih muda, ujar bayangan. Epilog. Suara ketukan di pintu rumah Rizky malam hari. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu. Matanya sayu, ia memegang foto keris tua yang mirip dengan salah satu pusaka di bawah rumah Rizky. Kak, saya mimpi terus tentang keris ini. Kata orang tua saya keturunan penjaganya. Bisa bantu saya? Tanya pemuda itu. Dan begitulah, rantai itu tak pernah benar-benar putus karena dunia gaib tak pernah kehabisan pewaris. Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak video ini atau mendengarkan cerita ini. Kalau teman-teman suka, kita bisa lanjut ke season kedua dengan judul 7 Pusaka Terlarang, dimulai dari kisah pusaka kedua dan awal dan arwah berikutnya. Kalau teman-teman semua ingin membuat season kedua, silakan tinggalkan di kolom komentarnya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua.
Dan saya juga mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.